perspektif lain dari video ini adalah konten. Video itu mengeksploitir kebencian, ya. Saya dari tadi malam memakai istilah ini semacam pabrik kecemasan, ya. Jadi ada orang yang setiap hari itu ingin menggambarkan kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa ini tidak toleran, hidup di tengah mayoritas yang pingin bikin rusuh, mengancam minoritas dan sebagainya. Bahkan yang jelek sekali dari video itu adalah karena dia memulai dengan menggambarkan etnis tertentu, ya. Dan kecemasan itu kemudian seolah-olah mau dialamatkan kepada etnis itu. Dan pelakunya itu adalah di situ digambarkan ada tulisan Ganyang Cina, lalu yang melakukan ganyang itu adalah orang yang memakai simbol pakaian Islam, ya kan, orang pakai kopiah, pakai sorban dan sebagainya. Nah, dari mana datang imajinasi ini? Saya kembali kepada tesis saya. Ini adalah industri kecemasan, ya, pabrik kecemasan, fear factory, ya, dalam rangka membuat bangsa kita ini menjadi gundah dan tidak stabil gitu. Di tengah itulah mereka mengambil keuntungan. Dari video yang kita tonton itu, Pak, ya, ada unsur rasis nggak, Pak? Karena menyamaratakan antara kerusuhan dengan Islam, bahkan yang demo itu pakai baju putih, ya kan? Bahkan di Jakarta ini kan banyak kebinekaan pada suku budaya di Jakarta. Bagaimana bisa menyambar itu? Ya, itu yang saya bilang, kontrasnya gini, terjadi kerusuhan, korbannya etnis tertentu, pelakunya agama tertentu, lalu di situ ada juara juga adalah oleh etnis tertentu. Jadi dia membuat kita itu rasis terhadap agama dan etnis tertentu. Dan problem berikutnya adalah yang paling penting karena menciptakan rasa takut. Dan dari rasa takut inilah mereka mau memanen politik, ya, memanen suara, ya, sehingga dalam pilkada yang akan datang itu calon mereka dimenangkan. Menurut saya inilah kejahatan dari iklan ini gitu. Oke, Pak, tapi ada unsur rasis nggak, Pak? Soalnya kan di DKI ini yang tadi saya berkan udah banyak identitas agama di DKI Jakarta, Pak. Masalahnya Timur sendiri kesannya itu Ahok ini gimana gitu, Pak? Apakah tidak bernyali atau bagaimana, Pak? Tolong jabarkan, Pak. Jadi itu video, bayangan saya itu dia merefleksikan ke peristiwa kerusuhan menjelang Mei 98 dulu. Yang dia lupa adalah bahwa itu terjadi karena adanya rezim yang akan tumbang, adanya rezim yang represif gitu, yang menyebabkan kemudian muncul ledakan. Sekarang ini situasi kita ini sudah aman, demokrasi, semua orang bisa melakukan apa saja, semua orang bebas, agama, etnis, tidak ada konflik, ya, karena semua saling respect dan kita semua menganut paham kebangsaan yang sama. Nah, memutar kembali ini itu mengindikasikan bahwa ada keinginan untuk mencemaskan kita, seolah-olah keadaan ini belum stabil dan seolah-olah kita semua akan kembali melakukan hal yang sama hanya karena politik lokal ini. Tapi layak tidak, Pak, video ini disebut dengan sebuah kampanye belakang? Memang niatnya kampanye, ya. Tapi kan ada unsur-unsur demokrasi juga, pendemo juga yang mayoritas pakai baju muslim juga, Pak, putih-putih juga. Ya, tapi kan niatnya memang untuk pilkada, ya kan, tanggal 19 April yang akan datang, kan itu tujuannya. Ya, video itu kita bisa baca dalam beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif utamanya adalah pilkada. Ini video yang ingin mempengaruhi masyarakat tentang kandidat, yaitu Ahok Jarot, supaya masyarakat memilih mereka. Itu yang pertama.
Jadi ini video propaganda sebetulnya dalam rangka kampanye. Yang kedua, perspektif lain dari video ini adalah konten. Video itu mengeksploitir kebencian, ya, mengeksploitir satu fase dalam sejarah kita yang sebetulnya sudah tidak ada, yaitu transformasi dari orde lama atau orde baru kepada reformasi sekarang ini. Dalam transisi itu memang ada ketegangan karena yang kita hadapi adalah rezim yang represif gitu. Nah, sehingga kontennya itu jauh dari kenyataan masyarakat. Pertanyaannya, kenapa itu masih terus dijual? Itu yang saya katakan, ini adalah pabrik kecemasan, ya. Ini adalah terror factory. Ini adalah fear factory. Ini adalah industri ketakutan. Yang mereka ingin lakukan adalah supaya kita semua takut, dan ketakutan kita ini menyebabkan masyarakat itu kemudian memilih sang kandidat, karena sisi lain daripada video ini adalah dia mencemaskan atau memberikan rasa takut kepada masyarakat terhadap kandidat lain gitu. Dan kandidat lain ini kebetulan cuma 2 kandidat, digambarkan seolah-olah dia ini orang yang penuh dengan dibonceng oleh kekuatan yang anti kebinekaan dan sebagainya. Saya kira ini niat jahat dari wawancara ini. Tapi ada niat rasis nggak Pak di video ini? Soalnya kan yang di video ini ada menyebut agama Islam juga loh, pakai jubah-jubah putih yang penuh juga Pak. Ada niat rasis nggak Pak? Soalnya identitas jadi bawa-bawa. Digambarkan di awal ini yang jadi korban tuh orang Chinese, ya kan? Pelakunya orang Islam, ya kan? Di belakang tuh ada tulisan Ganyang Cina dan seterusnya itu motif-motif rasial di dalam iklan ini gitu, sehingga menciptakan rasa takut, ya kan? Bahkan mungkin ada kebencian yang kuat dari kelompok etnis tertentu dan agama tertentu bahwa memang ya kandidat yang satu itu jangan sampai kita pilih karena ini dia terasosiasi dengan perilaku-perilaku dengan simbol-simbol seperti itu. Tapi ada rasisnya nggak Pak? Sifat-sifat rasis di dalam video ini Pak? Gambarannya ada di di wajah, gambar-gambar yang dicantumkan itu. Soalnya identitas agama ini dibawa-bawa semua Pak di video ini Pak. Iya betul. Nah, layak nggak Pak video ini sebagai kampanye? Walaupun belakang ini ya benar memang belakang ini video Ahok Jarotnya ada di akhir video ini Pak. Ya itu memang satu rangkaian. Di ujungnya itu memang ada niat untuk supaya orang itu memilih Ahok Jarot. Tapi saya kira maksudnya itu tidak tercapai. Masyarakat tidak akan takut. Masyarakat akan mengingat bahwa situasi kita normal, situasi kita sudah membaik, dan kita sudah berada dalam situasi yang damai begitu sekarang ini. Tapi benar-benar aman kan DKI Jakarta ini sekarang? Situasi DKI Jakarta sekarang? Indonesia ini aman, tidak ada masalah, semua baik-baik saja. Terus Jakarta ini kan adalah gambaran heterogen Pak. Tidak, karena paling tidak sempurna. Bisa jabarkan Pak tentang Jakarta heterogen ini Pak? Jakarta ini ibu kota, ada suku, bangsa, agama yang datang dari seluruh wilayah dengan kerinduannya tentang ibu kota yang harmoni, ibu kota yang baik. Dan oleh sebab itulah tantangan kita ke depan itu, DKI itu bukan soal uang, karena APBD-nya terlalu besar, 70% perputaran uang ada di sini, orang-orang kaya tinggal di sini semua, jadi bukan soal uang. Tapi soal pola kita untuk menata harmoni sosial ini, sehingga ini bisa menjadi contoh bagi seluruh Indonesia bahwa Jakarta adalah kota yang damai, yang diperuntukkan bagi semua orang. Oke Pak. Terus apakah dalam video Ahok itu tersirat bagaimana mayoritas seakan menjadi brutal dan menjadi aktor antagonis Pak? Ya itu sudah saya katakan tadi, itu adalah bagian dari motif jelek yang ada di dalam video ini. Tidak menggambarkan masalah yang sebenarnya. Tapi anti syarat selain yang tadi Bapak jabarkan ada lagi selain itu Pak? Saya kira pabrik kecemasan tidak akan laku di Indonesia. Situasi kita damai. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang menjaga keharmonisan, yang menjadi milik bagi semua orang, yang menjaga sikap dan kata-katanya,
supaya dia bisa merekatkan perbedaan yang ada, bukan untuk memisahkan kita. Video ini justru memiliki motif yang jelek karena dia membuat kita ini terpecah-pecah, tidak memotifkan untuk menyatukan kita yang berbeda-beda. Terus yang akan dilakukan dari pihak DPR RI ini apa Pak kedepannya terkait video ini Pak? Ini perlombaan kampanye biasa, kita nggak terlibat. Ya, saya berkomentar sebagai keprihatinan saja bahwa hari ini masih ada orang yang jualan kecemasan seperti ini. Oke Pak, Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.